Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lebih cepat menuju ketakwaan atas Allah Subhanahu wa taala selain dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak mulia pada setiap diri manusia yang akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang sangat agung. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 kenabian ditinggal wafat oleh sang istri yang selalu menjadi penenang atas siksaan-siksaan yang beliau terima dari kafir Quraisy, kaumnya sendiri, dan kemudian disusul oleh sang paman yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siksaan dan hinaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari pertolongan, dan sudah dipastikan hal tersebut berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pertolongan dari kabilah Thaqif yang berada di kota Thaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Thaif berjalan kaki, ditemani oleh sang anak angkat, yaitu sang putra angkat beliau Zaid bin Harithah. Sepanjang jalan ketika bertemu dengan setiap orang, Rasulullah selalu mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di Thaif, Rasulullah justru menemukan hinaan dan juga penolakan yang amat sangat keji. Bahkan mereka mengejar Rasulullah dan melempari Rasulullah dengan batu, hingga kedua kaki mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berteduh di bawah pohon anggur milik dari pimpinan kabilah Thaqif tersebut, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan wajah mulia beliau dan tangan beliau ke atas langit dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Rasulullah melihat awan berada di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun melihat malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mewahyukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga gunung tersebut datang kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa dia siap menerima perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melemparkan gunung Akhshabain yang berada di dekat kota Thaif, dilemparkan kepada kabilah Thaqif yang menolak dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka malaikat tersebut akan melaksanakan perintah itu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, aku menginginkan dari sulbi-sulbi mereka
yaitu sulbi dari kabilah Thaqif tersebut, akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kepada orang yang menyakiti, Rasulullah masih mengharap hidayah Allah sampai kepada mereka. Rasulullah masih memiliki rasa kasih sayang, belas kasihan. Dan di mana kita dari sikap tersebut, di mana kita dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada sesama kita, sesama umat Islam? Bukankah kita lebih berhak untuk saling mendoakan kebaikan di antara kita? Karena bisa jadi kita yang merasa berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi Allah seketika mengangkat hidayah tersebut dan kita menjadi orang yang tersesat. Bukankah lebih baik kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling merahmati, saling mendoakan kebaikan, saling mengharapkan kebaikan itu lahir dari setiap diri kita, dari setiap manusia. Oleh karena itu, para ulama dalam setiap awal majelis yang mereka buka, mereka selalu mengijazahkan hadis musalsal birrahmah, di mana hadis tersebut isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rahmatilah seluruh yang berada di muka bumi ini, niscaya yang berada di langit akan merahmati kalian. Di mana kita dari sifat rahmat ini? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang dapat menunjukkan sifat kasih sayang, sifat rahmat, sehingga kemudian semua manusia, semua makhluk dapat melihat nilai-nilai rahmat tersebut, sehingga kemudian mereka berbondong-bondong untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang, penuh rahmat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wafqahu qawlana. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bik wa 'allimna al-adaba ma'ak. Allahumma inna na'udzu bika min qawlin bila ilmin wa na'udzu bika min ilmin bila amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.